dari atas saya melihat dari langit Tuhan Yesus turun ke bawah untuk menghampiri saya, dan ketika dia datang menghampiri saya kaget, kok siapa ini kok pakaiannya berkilau-kilau, putih, rambutnya panjang, orangnya juga putih. Terus dia bawa saya naik, terbang ke atas langit seperti itu. Jadi saya terbanglah dengan Tuhan Yesus. Kampret. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu anni qad aslamtu wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya'murukum Rasulullah an talzamu makanakum wa la tabrahu hatta law ra'aytumuna takhatafuna at-tayr. Ahadun ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel, dan kali ini kita akan kembali membahas narkoplak Sincop Papincopi yang ceritanya itu tiada habis untuk kita tertawakan, sahabat. Pengakuan-pengakuan mereka di awal yang mengatakan bahwa mereka itu adalah seorang Islam atau muslimah yang taat, rajin beribadah, itu tidak akan pernah luput disampaikan kepada para penonton. Karena kata-kata mujarab yang seperti itu adalah harga jual bagi Sincop Papincopi supaya didengar dan ditonton. Terbukti kan bahwa Sincop Papincopi dengan cerita bualannya itu dia memiliki banyak subscriber itu, sahabat. Dan bahkan dulu setiap kali dia upload video itu, satu videonya itu lebih dari 100.000 penonton. Dulu sekali sebelum kita ini hadir untuk mereaksi kekonyolan mereka. Kenapa dulu ditonton sampai ribuan kali ya? Karena nilai jual tadi, sahabat. Tidak pernah itu narakoplaknya itu berasal dari di luar Islam. Pasti selalu berasal dari Islam. Islamnya yang taat, fanatik, keras, dan segala macam. Meskipun nanti faktanya yang ditampilkan itu adalah orang dongok atau oten itu juga. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak dulu pengakuan awal dari narakoplak Sincop Papincopi berikut ini. Berjalannya waktu, saya naik di SMP, masuk ke SMA, saya masih tetap tekun di dalam beribadah, sholat 5 kali sehari. Kadang kalau saya pergi menyanyi atau saya manggung, saya tidak pernah meninggalkan yang namanya membawa kalau di Makassar itu namanya talkum. Kalau bahasa Indonesia itu ya mukena kalau tidak salah ya. Jadi saya bawa talkum, bawa sarung, bawa sejadah. Jadi saya usahakan ketika saya sudah selesai menyanyi, giliran saya usahakan untuk pamit ke bos saya, Pak, saya mau sholat dulu. Jadi seperti itu. Jadi anggaplah kalau saya itu adalah di antara 5 bersaudara itu salah yang paling taat di dalam beribadah, menjalankan ibadah puasa, sholat 5 kali sehari. Saya juga sering kalau ada perlombaan MTQ ya, sering kan di situ ada ditampilkan kasidah-kasidah seperti itu. Jadi saya lah yang menyanyi di grup kasidah itu. Jadi setiap ada perlombaan kasidah-kasidah saya yang menyanyi seperti itu. Ya, mantap ya pengakuannya seorang biduan atau seorang penyanyi yang paling taat di keluarganya dibandingkan 5 saudaranya. Setiap dia kali manggung itu pasti tidak pernah meninggalkan sholat, rajin juga berpuasa, dan sangat soleha. Begitu pengakuan dia ya, sahabat. Dan nilai jual ini juga ditambah dengan embel-embel dia berasal dari keluarga yang haji, sahabat. Nah, coba dengarkan pengakuan berikut. Saya betul-betul mentaati apa yang orang tua saya ajarkan, karena memang orang tua saya itu semuanya betul-betul juga taat beribadah. Ibu saya banyak yang haji, ada juga keluarga dari ibu saya itu imam. Ya, dengar Anda itu ya, bahwa keluarganya itu betul-betul taat beribadah dan ibunya banyak yang haji. Ibunya banyak yang haji. Ini kayaknya ibunya lebih dari 1 nih ya. Jadi ternyata ketaatan itu juga diukur dari banyaknya ibu dari para oten ini, sahabat. Ibunya banyak yang haji. Ibunya haji, tapi yang diajarkan oleh ibunya apa? Coba simak video berikut ini. Orang tua saya sering dia berkunjung ke kuburan. Kalau mau masuk puasa itu
Mereka sering menyuruh kita untuk berziarah ke kuburnya nenek, kakek, katanya ke sanalah ke kuburannya kakek kamu karena minta di sana kesehatan supaya kita bisa lalui ibadah puasa ini dengan sehat kuat. Akan kampret namanya itu. Kampret. Ibunya banyak yang haji, tapi yang diajarkan pergi ke kuburan minta kesehatan supaya kuat beribadah puasa. Ongok. Atau mungkin karena terlalu banyak hajinya ya, maka ajarnya itu jadi ongok begitu. Astagfirullah, ini pengakuan betul-betul kopla. Dan sekarang kita buktikan lagi bahwa pengakuan dia tadi, dia adalah orang yang paling taat di antara 5 saudaranya. Nah, mari kita saksikan bagaimana orang yang paling taat ini ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ saya hanya bisa menangis dan menangis. Hati saya sedih, saya bilang, Tuhan, saya sayang sama suami saya, kok bisa ada seperti ini? Ya Allah, ya pada waktu itu saya masih berdoa Islam ya, karena saya belum ini. Jadi di situ juga setiap saya sholat selama kami pisah, mungkin sekitar 3 bulan saya pisah, di situ terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong ubahkan suamiku, ya Allah. Tolong ubahkan suamiku, ya Allah. Setan ini. Ya Allah. Setan. Belum sah ketaatan seorang oten dalam bersaksi kalau belum berdoa ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ini orang paling taat doanya begitu ya sahabat. Tolong sembuhkan, sadarkan suamiku ya Allah. Pelet tupai saya sampai bingung nada ketawa yang mana yang paling cocok untuk dikeluarkan ketika mendengarkan kalimat Ya Allah. Oke, kita langsung saja kepada segmen terakhir ya sahabat. Segmen terakhir ini yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu para oten ini bermimpi, berhalusinasi, berjumpa dengan ya Tuhannya. Berikut videonya. Kami tinggal di rumahnya ibu mertua. Di situ pernah suatu saat saya mimpi. Mimpi saya itu katanya ada orang yang mau membunuh saya. Dia pakai parang panjang, dia mau bunuh saya. Jadi saya katanya lari. Tiba-tiba saya dapat jalan raya. Di jalan raya itu ada mobil lewat, mobil truk lewat. Terus katanya mobil itu berhenti, saya naik. Tiba-tiba waktu mobil itu berhenti karena orang ini sudah mau tangkap saya untuk saya dibunuh. Akhirnya datanglah dari atas, saya melihat dari langit Tuhan Yesus turun ke bawah untuk menghampiri saya. Dan ketika dia datang menghampiri saya kaget, kok siapa ini kok pakaiannya berkilau-kilau, putih, rambutnya panjang, orangnya juga putih. Terus dia bawa saya naik, terbang ke atas langit seperti itu. Jadi saya terbang dengan Tuhan Yesus. Karena saya tahu kalau dia Tuhan Yesus karena di rumah mertua saya itu ada foto Tuhan Yesus yang berbaju putih, rambut panjang. Makanya saya tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dari cerita ini semakin ketahuan dan semakin terbuka celana. Semakin terbuka tabir ya sahabat, bahwa si Ongok Raya ini bukan Islam, tapi betul-betul oten. Karena di rumah mertuanya itu katanya ada foto Tuhan Yesus. Makanya ketika dia bermimpi melihat orang yang berjubah putih, rambutnya gondrong, dia langsung menyimpulkan itu adalah Yesus gitu. Jadi percuma saja berarti tadi ketika dia mengaku di awalnya Islam yang taat, banyak ibunya yang haji, kalau pada akhirnya dia mengaku bahwa di dalam rumah mertuanya itu ada foto Tuhan Yesus. Keluarga taat yang mana yang di rumahnya itu ada foto Tuhan Yesus? Atau kalau dia mengatakan bahwa dalam kesaksiannya itu dia menikah dengan orang Kristen, ini tambah parah lagi. Taat dari mana? Nikah dengan orang Kristen. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Ongok Raya dari Narakoplak Ncopa Pincopi ini. Sampai jumpa di video yang lebih kopla berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.